Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan orang tua saya yang telah mendukung saya sampai sejauh ini, dan teman-teman yang berbahagia. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Nah, ada beberapa bab untuk pemakaian huruf seperti yang tertera di belakang. Yang pertama yaitu huruf abjad. Ada macam-macam huruf, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, terus huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Kita akan bahas satu persatu. Huruf abjad. Mungkin dari kalian semua sudah tidak asing dengan huruf abjad, yaitu dari A sampai Z. Nah, dari huruf-huruf abjad tersebut ada yang dinamakan huruf vokal sama huruf konsonan. Untuk huruf vokal sendiri itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O, dan huruf konsonan selain dari 5 tersebut. Nah, huruf vokal yang pertama tadi kan huruf abjad, yang kedua tadi huruf vokal. Nah, apa itu huruf vokal? Huruf yang melambangkan atau terdiri dari A, I, U, E, O itu yang tadi, yang biasanya membuat kata itu bisa terucapkan. Misalkan seperti api, nah kan ada A sama I-nya, enak ada E sama A-nya. Nah, bayangkan aja kalau tidak ada huruf vokalnya, enak gitu, tidak enak. Nah, yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan ini pelengkap dari huruf vokal. Memang benar kalau huruf vokal saja masih bisa diucapkan, tapi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari A sampai Z, tapi selain dari A, I, U, E, O. Selain dari itu termasuk huruf konsonan. Yang ketiga yaitu yang keempat huruf diftong atau huruf vokal yang bergabung. Misalkan A bergabung dengan I, A bergabung dengan U, dan O bergabung dengan I. Contohnya seperti yang A bergabung dengan I yaitu syaiton, kan A gabung dengan I menjadi syaiton. Dan yang A bergabung dengan U yaitu saudara, kan habis A gabung langsung dengan U, itu dinamakan huruf diftong. Nah, yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan. Contohnya seperti K gabung dengan H, jadi contohnya khusus gitu, atau NG jadi ngilu, bangun gitu itu. Nah, yang terus kayak NY jadi nyata, hanyut gitu itu. Kan huruf konsonannya itu bergabung. Nah, yang terakhir pemenggalan kata. Pemenggalan kata tengah ada vokal yang berurutan. Pemenggalan dilakukan antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya main saat buah. Pemenggalan kata itu jika ada dua huruf vokal yang bergabung. Misalkan main itu kan A sama I-nya gabung, jadi diberikan penggalan kata, jadi main itu. Contohnya juga aula, bukan AU
dipenggal sama la, tapi a dipenggal sama u, terus dipenggal sama a gitu. Dikasih pembatas biar kata per kata. Contohnya seperti saudara itu sa bisa, u bisa, da bisa, dan ra itu sendiri. Jadi saudara gitu. Nah, yang kedua yaitu pemakaian huruf kapital, dan yang ketiga yaitu pemakaian huruf miring. Huruf kapital. Yang pertama kita akan bahas huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar itu biasanya terletak di awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama atau awal kalimat, terus dipakai huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, Tuhan, dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Dan huruf kapital sebagai huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan. Misalkan kita akan contoh satu persatu, yaitu yang pertama sebagai awal kalimat, misalkan semoga Allah memberkati saudara-saudara. Nah, S-nya itu huruf besar. Yang kedua tadi sebagai huruf pertama petikan langsung. Jika ada tanda baca 2, titik 2, nah itu awalannya huruf besar. Yang ketiga tadi termasuk kata ganti untuk Tuhan. Ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, misalkan kayak kitab suci kita yaitu Al-Quran. Nah, A-nya itu huruf besar dan Q-nya itu huruf besar. Nah, yang keempat tadi keturunan atau gelar kehormatan, misalkan nama presiden, nama kepala desa gitu, harus huruf besar. Nah, terus huruf kapital unsur nama jabatan, pangkat gitu. Nama orang juga harus huruf besar. Terus nama bangsa, suku, nama tahun, bulan, dan huruf nama khas geografi, misalkan ibu kota Kalimantan Barat gitu. Itu harus huruf besar, sama seperti nama daerah. Nah, yang ketiga yaitu huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi dan tipografi disebut italik. Huruf italik biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Huruf miring itu sering dipakai misalkan judul buku, nama majalah, nama surat kabar, dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka, itu biasanya ditulis miring. Terus kadang digunakan sebagai menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring itu menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, itu biasanya ditulis miring juga. Nah, atau alamat website, sebuah link gitu biasanya ditulis miring. Atau untuk sebuah film itu juga ditulis miring. Nah, mungkin sekian jelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.